Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak IPA Ibu. Minggu ini kita latihan soal ya, sesuai jadwal, 1 minggu materi, 1 minggu soal. Nah, kita masuk ke materi gelombang stasioner. Sebenarnya materi ini udah kalian catat loh. Di sini Ibu langsung menjelaskan ke contoh soal aja ya, Nak. Untuk lebih jelasnya tentang materi, kalian bisa lihat catatan kalian. Gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner pada ujung bebas dan gelombang stasioner pada ujung terikat. Gelombang stasioner pada ujung bebas punya rumus Y sama dengan 2A. A ini masih amplitudo cos KX, K adalah konstanta, sin omega, omega adalah kecepatan sudut. Nah, ini tidak jauh berbeda waktu kita zooman. Waktu kita zooman kan Ibu jelasin tentang gelombang longitudinal. Ini sama aja sebenarnya rumusnya, cuma bedanya waktu itu persamaannya hanya Y sama dengan A sin omega cos gitu. Nah, kalau misalnya dia persamaannya sin omega t, kalau misalnya dia persamaannya cuma ada kayak satu di sini sin, berarti dia bukan gelombang stasioner. Ini gelombang longitudinal. Kalau gelombang stasioner itu dia ada dalam suatu persamaan, ada cos, ada sin. Nah, sekarang kalian bedakan antara ujung bebas sama ujung terikat. Kalau misalnya ujung terikat itu depannya sin dulu, belakangnya cos. Kalau bebas depannya cos dulu, belakangnya sin. Jadi kalau kalian ketemu soal, kalian perhatikan dulu dia ujung bebas atau ujung terikat ya. Nah, atau gampangnya kalau ujung bebas, yang mengikat si X-nya ini cos, yang mengikat si T-nya ini sin. Intinya ujung bebas depannya cos, ujung terikat depannya sin. Nah, kita masuk aja ya, tapi sebelum masuk ke latihan soal, ada yang perlu diingat. Apapun soalnya, kemungkinan ada rumus yang selalu ditanya atau yang harus kalian hitung, yaitu lambda 2V per K. Oke? Ini untuk mencari panjang gelombang. Rumus ini udah dijelasin di materi sebelumnya. Pertama, suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y, A 0,4 cos. Berarti ini adalah A 6px, depannya cos, lihat cos. Oh, ujung bebas. Ininya X 6px, berarti lihat yang belakangnya X itu siapa? Yang belakangnya X adalah nilai K. 10pt yang belakangnya T adalah nilai omega. Berarti diketahui A sama dengan 0,4, K sama dengan 6, omega sama dengan 10. Dari sini ya persamaannya, yang belakangnya XK, yang belakangnya T omega. Jarak antara simpul dengan perut berurutan adalah, pertama kita cari dulu lambda. Lambda sama dengan 2pi per K. 2V dibagi K-nya 6, dimana 2 bagi 6 adalah 0,3. Kalau udah selesai cari lambda, kalian langsung cari rumus jarak antara simpul dengan perut. Itu rumusnya adalah 1/4 dikali lambda. Masukin aja langsung 1/4 dikali lambda 0,3, hasilnya 0,42. Jadi kalau di gelombang stasioner itu yang membedakan dari materi sebelumnya adalah dia ada yang dinamakan perut sama simpul. Perut tuh yang ini nih, simpul di bagian sininya. Oke? Ini perut, ini simpul. Nah, lanjut ke nomor 2. Kita langsung aja dari persamaan ya. A sama dengan, lihat, 0,5, yang belakangnya X itu K, K sama dengan 0,4, terus yang belakangnya T itu omega, omega sama dengan 10. Dari persamaan tersebut, kelajuan gelombang pantulnya adalah, kalau misalnya yang nomor 2, ini gampang, kalian bisa langsung cari tanpa mencari nilai lambdanya. Karena rumusnya adalah pi sama dengan omega per K. Omeganya 10, K-nya 0,4. Maka hasilnya adalah 2,5, tinggal dibagi aja. Nah, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 diketahui A-nya 0,3,
K-nya sama dengan 10, omeganya sama dengan 60. Dari persamaan tersebut hitunglah letak perut ke 1, letak perut ke 1 berapa, letak perut kedua berapa, letak perut ketiga berapa. Dari titik simpulnya di sini. Nah, sekarang yang ditanya itu kan ada 3. P1 rumusnya, ini ada ya rumusnya di catatan kalian, Ibu langsung aja 1/4 dikali lambda. P2 rumusnya 3/4 dikali lambda. P3 rumusnya 5/4 dikali lambda. Nah, sekarang pertanyaannya, lambdanya berapa? 1/4 udah dari sananya ya, kalian tinggal masukin. Lagi dan lagi kita hitung dulu lambdanya. Apa rumus lambda? Lambda sama dengan 2pi per K. Tinggal dimasukin aja, 2 dibagi K-nya berapa? K-nya 10. Kalau udah kalian hitung, misalnya di sini hasilnya 4. Ini hitung ya, 2/10, 2 dibagi 10 berapa? Tinggal dimasukin di sini 1 kali 4 dikali 4, 3/4 dikali 4, 5/4 dikali 4. Intinya kalian cari dulu nilai lambdanya, 2pi per K, 2 dibagi 10. Nah, lanjut yang nomor 4. Seutas tali, ya dibaca aja soalnya. Diketahui amplitudo 30 cm, amplitudo 30 cm, rubah dulu ya nak ke meter, rubah ke meter dulu sama kalian. Periode itu T sama dengan 3S, cepat rambat itu V sama dengan 20 meter per second. Yang ditanya itu persamaan gelombang. Wah, persamaan gelombang nih yang ditanya. Persamaan gelombang tuh kayak gimana, Bu? Persamaan gelombang tuh bentuknya kayak gini. Jadi di soal ini kalian harus bikin bentuk persamaan seperti ini. Sekarang kita lihat dia soalnya apa. Dia soalnya adalah ujung bebas. Kalau dia soalnya ujung bebas, pakai rumus yang atas. Berarti kalian harus bikin persamaan Y sama dengan 2 dikali A cos KX sin omega T. Sekarang gini, A-nya udah ada belum? A-nya udah ada 30 cm. Tapi ini nanti A-nya kalian rubah dulu ya ke meter. Nah, yang gak ada siapa, Bu? Yang gak ada nilai K, yang gak ada nilai omega. Di soal ini kalian harus cari nilai K sama cari nilai omega. Gimana cara cari nilai K? Cara cari nilai K itu adalah 2V per lambda. Cara cari nilai omega adalah 2V per T. 2pi udah ada dari sananya. T berapa? T3. Tinggal kalian bagi hasilnya berapa. Kalau udah, misalnya ini hasilnya 4. Berarti bentuk persamaannya sin 4T gitu. Jadi yang ada di sini dimasukkan ke persamaan yang ada di sini. Nah, sekarang cari nilai K. Cari nilai K itu 2V per lambda. Lambdanya berapa, Bu? Lambdanya nggak ada, lagi dan lagi. Lambdanya dicari dulu. Rumusnya lambda nggak pakai yang ini ya, karena ini adanya V sama T. Pi dikali T. Pi-nya berapa? Pi-nya 20. T-nya 3. Kali aja 20 kali 3, 60. Kalau sudah 2 dibagi 60, 2 dibagi 60. Kalau sudah 2 dibagi 60 berapa, ketahuan hasilnya, misalnya hasilnya 2, masukkan ke sini. Jadi bentuk persamaannya adalah 2, 30 cm nya rubah dulu ke meter. Sekian. Ini 30-nya rubah ke meter. Seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 5. Nomor 5, jika jarak simpul ketiga dari ujung bebas gelombang stasioner adalah 50 cm. S, kan S itu jarak ya. Jarak perut ketiga, jarak simpul ketiga 50 cm. Yang ditanya, maka jarak perut kedua dari ujung bebas adalah, yang ditanya itu jarak perut kedua. Ditanya P2. Rumusnya gini, P2 sama dengan 1/2 dikali lambda. Oke, tapi lagi dan lagi lambdanya nggak diketahui, terus nggak ada nilai apa-apa. Jadi kita pakainya rumus ini, S3 sama dengan 5/4 dikali lambda. Yang dicari itu lambda ya. Jadi lambda sama dengan 4 dikali S3 per 5.
Ini 5/4 dibalik. 4 dikali S3 nya berapa? S3 nya 50 dibagi 5. Ini kalian hitung aja, 4 dikali 50 dibagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya berapa kalian masukkan ke sini gitu. Oke, lanjut nomor terakhir. Seutas tali dengan panjang 6 meter diketahui panjangnya 6 meter. Salah satu ujung terikat, ya oke lah langsung aja. Jika perut ketiga nilai dari ujung terikat nilainya 1,125 yang ditanya adalah maka panjang gelombang tali tersebut adalah, rumusnya mirip kayak yang tadi. Rumusnya itu gini, P sama dengan 3/2 dikali lambda. Oke, lambdanya tidak diketahui, lambdanya dicari dulu. Lambda sama dengan 2/3 dikali P3. 2/3 dikali P3 nya berapa? 1,125. Kalian hitung 2 kali 1,125 berapa dibagi 3. Kalau sudah ketemu hasilnya 3/2, kalian kalikan di sini gitu. Oke, terima kasih anak IPA Ibu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Ikan hiu ke Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.